Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kendari, kelas C, kelompok 3. Baik, di sini kami akan mempraktekkan hasil diskusi kami mengenai bioinsektisida dari ekstraksi tanaman, di mana kami memilih paten 3 tentang insektisida nabati dari pohon jarak atau dari tanaman jarak. Sebelum kami menunjukkan ke kalian cara pembuatan mengenai insektisida nabati dari biji jarak, nah terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu insektisida. Insektisida merupakan suatu yang mengandung bahan-bahan aktif yang digunakan untuk membunuh atau melemahkan serangga. Insektisida terdiri dari insektisida kimia maupun insektisida nabati. Insektisida nabati itu merupakan satu bahan-bahannya yang berasal dari tumbuhan. Nah, salah satu contoh dari insektisida nabati adalah melalui tanaman jarak. Jarak merupakan tanaman tahunan yang toleran dengan kekeringan. Tanaman jarak ini berasal dari Amerika yang tersebar luas di daerah tropika yang beriklim kekeringan dan sedikit kering. Tanaman biji jarak mengandung minyak sekitar 35% yang bijinya beracun sehingga dapat dijadikan sebagai pestisida nabati yang mengandung resain dan kaloid, sehingga banyak digunakan sebagai pestisida alami yang sasaran hamanya yaitu pada ulat dan hama pengisap. Sebelum kita memulai pembuatan insektisida dari tanaman jarak, kita terlebih dahulu akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama terdiri dari bahan utama buah jarak, terus cobek atau ulekan untuk menghaluskan buah jarak, terus wadah, selanjutnya botol sprayer, terus di sini kita pakai etanol, ada pisau, sama penyaring. Adapun tahap pertama yang akan kita lakukan pada pembuatan insektisida ini adalah mengupas biji buah jarak. Yang pertama kita kupas. Pada buah jarak ini terdapat di dalamnya biji yang bentuknya seperti ini, berwarna hitam. Di dalamnya itu terdiri dari 3 biji buah jarak, biji jarak yang berwarna hitam. Selanjutnya biji jarak ini saya akan pecahkan dan kita kupas kulit luarnya. Di dalamnya itu terdapat kulit dalamnya yang berwarna seperti ini, warna putih. Selanjutnya ini akan dikeringkan dan diambil ekstraknya dan dijadikan sebagai insektisida. Setelah dilakukan pengupasan, kemudian disisihkan sekitar 50 gram ke dalam penghalus untuk dihaluskan. Baik, langkah selanjutnya yaitu menghaluskan biji jarak. Karena keterbatasan alat kami, jadi kami menggunakan alat sederhana yaitu ulekan. Penghalusan akan dilakukan terus-menerus hingga membentuk pasta.
kita menuangkan etanol sebanyak 50 ml. Dan menambahkan ke wadah yang sudah ditaruh pasta biji jarak. Lalu kita mencampurkannya sehingga menyatu dengan etanol. Pencampurannya harus merata. Sambil menunggu pengadukan bahan, di sini kami menyiapkan alat untuk pengekstrakan biji jarak sehingga menghasilkan ekstrak minyak yang akan digunakan sebagai pestisida nabati. Selanjutnya kami akan menuangkan ekstrak dari buah biji jarak. Lalu akan dilakukan pengekstrakan. Setelah penyaringan, ini adalah hasil pengekstrakan buah biji jarak. Pengujian insektisida yang telah kami buat diuji di lahan percobaan kedua, tepatnya pada lahan penelitian. Sebelum pengaplikasian dilakukan, terlebih dahulu insektisida yang telah kami buat dicampurkan dalam air dengan ukuran atau dosis 1:2. Pada pengaplikasian ini, pada uji insektisida yang kami buat ini, kami menggunakan botol sprayer agar memudahkan untuk menyemprot hama tersebut. Setelah dilakukan pencampuran, kemudian digocok. Ini pengocokan bertujuan agar air dan minyak atau ekstrak dari biji jarak tadi menyatu atau tercampur rata. Untuk pengaplikasian atau pengujian dari insektisida yang kami buat ini, kami menangkap hama belalang hijau pada lahan 2, tepatnya pada penelitian dari Prof. Gusti atau dekat lahan Prof. Gusti. Kemudian pengaplikasian dilakukan dengan penyemprotan beberapa kali pada arah belalang hijau tersebut. Setelah beberapa saat setelah penyemprotan dilakukan, kemudian hama dari belalang hijau tersebut bisa dilihat sendiri
pada pengaplikasian insektisida ini, jenis hama yang kami targetkan itu ada nyenyet madu, belalang hijau, belalang dan belalang coklat. Setelah beberapa saat, sekitar 5 menitan setelah pengaplikasian atau pengujian dari insektisida ini, kemudian bisa dilihat hama-hama tersebut mati. Tingkat efektivitas dari pengaplikasian insektisida ini sangat berbeda-beda tergantung jenis hamanya. Nah, tadi di sini hama belalang hijau itu yang terakhir mati. Masih hidup, ini masih hidup. Sekarang pengaplikasiannya. Tocan, 4 kali semprot. Bayu jangan. Apakah akan dia masih efeknya kita lihat efeknya. Oke, sudah takapar mi satu. KO sudah KO satu. Kayaknya yang satu jantan. Yang satu jantan gitu. Belalang ini hama pada tanaman padi. Sekarang ini masih aktif ini. Iya. Masih aktif. Sekarang kita pengaplikasian. Ayo. Cuma beberapa detik saja langsung mati, guys. Oke. Oke. Alasan mengapa dilakukannya modifikasi pada penemuan ini karena terdapat kendala dalam melakukan pembuatan insektisida. Kendala yang dimaksudkan di sini, alat dan bahan yang akan digunakan tidak memadai, seperti tidak tersedianya petroleum ether, instrumen ultrasonik dan sanitator. Sehingga dilakukannya modifikasi untuk memudahkan pembuatan insektisida menjadi peralatan dan metode yang akan digunakan lebih sederhana dan mudah diterapkan, memiliki efek penggunaan yang baik dan efek insektisida yang lebih signifikan untuk menggantikan insektisida kimia. Adapun kesimpulan dari kegiatan kami yaitu tanaman jarak pagar adalah tanaman yang mengandung berbagai sumber obat hayati yang dapat diekstraksi untuk menghasilkan obat nabati atau pestisida hayati. Penemuan ini bertujuan untuk menyediakan metode penyiapan insektisida tanaman jarak pagar yang merupakan komponen aktif yang dapat diekstraksi dengan pelarut etanol dari biji jarak tersebut. Insektisida ini digunakan untuk membunuh hama tanaman seperti belalang, larva, dan lain-lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sini kita akan mendiskusikan mengenai hasil dari uji terkait dengan pembuatan insektisida nabati dari tanaman jarak yang kemarin kita telah ujikan pada hama. Nah, kita mulai saja untuk mengefisienkan waktu. Kita mulai saja ke diskusi kita. Mungkin teman-teman semua ada yang mau bertanya atau hal yang perlu didiskusikan apa saja? Silakan, saya persilakan. Saya duluan. Iya, silakan Umi. Saya mau bertanya. Oke, Umi dulu. Yang mau saya tanyakan itu mengenai hasil uji coba yang sudah kita lakukan kemarin, kelebihan dan kekurangan yang kita dapatkan dari hasil uji coba kita kemarin.
Oke, kelebihan dan kekurangan. Oke, teman-teman, ada yang bisa menjelaskan terkait dari hasil dari uji coba terkait dengan praktikum 8 kita kemarin. Saya menjelaskan sedikit atau mencoba menjelaskan. Mungkin kelebihan yang kelebihan dari insektisida nabati yang telah kita buat melalui dari tanaman biji jarak. Kelebihannya itu kita tahu bahwa insektisida ini yang kita buat adalah nabati, yang artinya semua bahannya itu dari tanaman, sehingga bila kita aplikasikan tidak adanya dampak yang negatif terhadap lingkungan maupun dari hama tersebut. Dan juga tidak juga ada dampak negatif bila kita aplikasikan kepada tanaman, karena kandungan kimianya ini bersifat tidak terresidu pada tanaman. Nah, kelebihan lainnya juga terkait dari bahan ini juga, yaitu dari biji jarak, ini mudah kita dapatkan karena banyak tumbuh di sekitar atau di lingkungan kita. Nah, adapun kekurangan dari produk kita ini atau dari hasil insektisida yang telah kita buat ini, terkait dengan pengujiannya, pengujian insektisida ini tidak semua hama itu bisa dia atasi atau bisa dia kendalikan. Kemarin kita uji itu cuma pada belalang, kemudian ngengat madu sama belalang yang berwarna hijau dan juga yang berwarna coklat. Dan tingkat efektivitas dari yang telah kita uji itu berbeda-beda, yaitu pada belalang hijau itu membutuhkan waktu sedikit agak lama sehingga hama tersebut itu bisa mati dari aplikasi yang kita lakukan. Mungkin ada yang bisa tambahkan terkait dengan kelebihan dan kekurangannya? Terima kasih. Sama simulasi tadi. Oke, silakan. Saya tambahkan sedikit, itu kelebihannya juga tidak insektisida ini tidak dapat mencemari lingkungan. Oh iya, Maka, sudah dibilang juga tadi, tidak berdampak negatif pada lingkungan. Mungkin ada yang lain? Saya sama makan. Saya juga. Iya, silakan. Oke, saya mau bertanya terkait praktikum kemarin dalam pembuatan insektisida nabati yang dari tanaman jarak ini, apakah berpotensi untuk dikembangkan oleh petani dalam jumlah yang banyak dan bisa dikatakan berkelanjutan? Mungkin teman-teman bisa bantu jawab terkait dengan pertanyaan dari teman kita. Mungkin Umi bisa. Ya, saya coba jawab dulu. Tadi kan Ocan pertanyaannya itu apakah hasil uji cobanya kita ini bisa berkelanjutan atau tidak? Intinya begitu. Oh, bisa diimplementasikan nantinya. Diimplementasikan kepada masyarakat. Apakah hasil uji cobanya kita ini dapat diimplementasikan dan bisa berkelanjutan? Dalam jumlah yang banyak itu. Kalau menurutku itu karena uji coba yang kita lakukan itu adalah hasil modifikasi yang telah kita buat sendiri dan serta alat dan bahan yang kita gunakan pun itu tidak ada yang berbahaya, jadi tidak ada salahnya kalau
hasil uji cobanya kita ini kita kembangkan ke masyarakat, kita infokan supaya nantinya bisa digunakan. Jadi kalau mau bahas masalah apakah dia berkelanjutan atau tidak, menurutku bisa, tidak ada masalah di situ. Dan kan hasil uji coba kita ini memakai bahan alami, jadi tidak ada residu yang begitu berarti begitu di tanamannya. Jadi tidak ada masalah, karena kan salah satu tujuan dari dibuatnya uji coba ini untuk menggantikan insektisida kimia. Sedikit juga menambahkan terkait dengan implementasi ke depan dari hasil uji coba kita ini kepada masyarakat. Jadi kita ketahui bahwa bahan-bahan yang kita peroleh ini, bahan-bahan dari pembuatan insektisida ini kan ada di sekitar lingkungan kita atau mudah untuk didapatkan oleh masyarakat, dan juga prosedur pengerjaannya pun setelah kita modifikasi toh, kemarin yang dari paten itu, prosedur pengerjaan pun tidak terlalu sulit sehingga mudah untuk dilakukan oleh masyarakat, dan juga untuk sehingga memungkinkan dari hasil uji kita ini bisa kita diterapkan kepada masyarakat. Begitu. Jadi hasil akhirnya itu bisa saja diterapkan kepada masyarakat terkait dengan hasil dari modifikasi paten tersebut. Ada lagi yang terkait yang perlu kita didiskusikan? Mungkin mungkin pertanyaan tadi dari Ratosan sudah bisa terjawab dari saudara Umi, maupun saya bisa tambahkan juga dari tadi. Jadi mungkin ada pertanyaan lain lagi? Saya juga. Oh iya, Asrima dulu. Baik, terima kasih. Mengenai insektisida nabati ini, saya mau bertanya untuk pengaplikasian pada tanaman itu, tanaman apa saja yang dapat diaplikasikan insektisida nabati ini? Karena kan tadi sudah dijawab dari pertanyaan saudara Ratosan mengenai apakah hasil dari yang kita buat insektisida nabati ini apa bisa diaplikasikan kepada masyarakat atau petani. Tapi sebelum itu kan kita harus tahu insektisida ini bisa diaplikasikan pada tanaman apa saja. Gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Oke. Ada yang bisa bantu jawab terkait dengan pertanyaan dari Asrima ini? Saya coba jawab. Coba jawab. Oke. Saya jawab. Oke. Ini dulu. Kan tadi duluan. Kan tadi sudah dijelaskan yang pertama, kalau insektisida ini hama yang dapat terbunuh itu belalang sama larva, terus sama ngengat kalau nggak salah, apa ini? Ya, ngengat. Jadi kalau menurut saya dilihat dulu dari tanaman tersebut. Kalau memang hamanya tanaman tersebut diserang oleh hama belalang ataupun larva ataupun ngengat, itu bisa. Terima kasih. Itu saya mau sedikit tambahkan. Apakah di tanaman itu ada dampak negatif yang akan didapatkan? Kalau menurutku dampak negatif itu tidak ada. Jadi kalau misalnya mau dilihat tanaman apa yang cocok untuk diaplikasikan, untuk tanaman apa yang cocok untuk aplikasikan hasil uji coba insektisida yang kita buat itu, bisa kita prediksi dari jenis hama yang dapat dibunuh dari insektisida itu. Jadi tidak harus kita uji coba dulu ke tanaman, tapi bisa kita lihat dari jenis hama yang berpengaruh sama insektisida itu.
Karena kan yang kita buat ini insektisida alami, insektisida hayati. Jadi kalau dampak negatif pastinya tidak ada karena residu yang disimpan di tanaman itu juga tidak begitu berarti, begitu. Oke. Ada lagi permasalahan yang bisa kita bahas? Atau pertanyaan yang perlu kita bahas? Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang perlu kita bahas terkait dengan hasil uji coba kemarin. Ya, Feni, apa pertanyaanmu? Baik, saya bertanya kaitan hama. Putus-putus suaramu. Apa yang pestisida di daerah ini tanaman itu hanya hama tertentu yang dapat di Ini putus-putus suaramu. atau Si putus-putus. Ini kalau Jumarno saran. Kalau bisa pertanyaannya Feni langsung ke room chat saja. Kalau jelek jaringannya. Kalau lagi jelek jaringannya Feni. Langsung ke room chat. Boleh. Chat saja. Aduh. Bisa itu bisa. Oke, anu saja paling kirim di chat saja Feni pertanyaanmu. Bang, Tentang apakah hanya hama tertentu yang dapat dibasmi dari pestisida nabati tersebut atau semua jenis hama? Maaf Feni. Sakit tadi sudah dibahas ini. Tadi sudah dijelaskan, bahkan sudah berulang-ulang. Iya, Feni, ini sudah dibahas. Tapi kalau apakah bisa diaplikasikan ke semua hama? Kita tidak tahu jawabannya. Karena yang kita coba cuma 3. Terus yang Umi udah baca di jurnal, di paten itu katanya saya hanya begini, kita untuk tunggu dulu. Stop. nyala. Berdasarkan dari hasil pengujian kemarin yang kita lakukan, ada beberapa hama yang kita telah uji, yang kita telah tangkap dan kita semprotkan insektisida nabati yang telah kita buat dari yang berbahan dari biji jarak. Itu ada beberapa hama yang kita uji dan juga terbukti memiliki efektivitas membunuh hama tersebut. Yang pertama itu jenis hama yang telah kita uji, ya, jenis hama yang telah kita uji coba itu, yang pertama itu ada belalang, dan juga belalang di sini ada yang belalang hijau, coklat, kemudian ada juga ngengat madu, dari hasil uji coba yang kita semprotkan pada hama ini, tingkat efektivitas dalam membunuhnya itu berbeda-beda. Ada yang membutuhkan waktu beberapa menit, ada juga membutuhkan hanya cuma beberapa menit saja. Contohnya itu pada hama nyenyat itu dia itu cuma membutuhkan beberapa menit saja, sedangkan pada belalang hijau itu membutuhkan sekitar 10 menitan baru terlihat efektivitas dari insektisida itu. Jadi begitu. Baik, terjadi dari diskusi kita tadi mengenai hasil uji coba yang telah kita lakukan, bahwa ada beberapa poin. Pertama itu jenis hama sangat berpengaruh terhadap efektifnya penggunaan insektisida ini. Yang kedua, insektisida ini masih perlu lagi dikembangkan atau masih perlu lagi diteliti lebih lanjut supaya penggunaannya nantinya itu bisa diimplementasikan secara luas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata dan kehilapan yang saya ucapkan, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye. See you.